Gua ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua lagi bareng sama tim Blok M nih. Kita ngobrol santai aja ya. Selagi masih ada break lah. Oke, yuk langsung kenalin aja yuk. Sebelumnya nama saya Theo Hendriko, biasa dipanggil Boy Ulum. Apa? Siapa? Boy Ulum. Boy Ulum. Iya. Apa dulu Pak? Ulum itu nama Pak Bahrul. Oh jadi itu marganya Bahrul? Iya. Anaknya gitu. Nah ini rekan tim saya ini. Kita kenalin. Nama saya Febri, saya krunya ini bapak saya nih, ketemu di sini, bapak ketemu gede. Oh, gede. Pak. Kru apa kasir? Kru. Kasir juga, kasirnya Kasir. belum pak, masih BK pak, masih BK. Sama aja ya. Yo, gua dengar lu orang perantau yuk. Iya, perantau dari 2018 kemari. Dari mana? Dari Lubuk Linggau, Palembang. Di mana, daerah mana? Lubuk Linggau. Lubu Linggau. Iya. Lubu Linggau. Nah. Oke, Lubu Linggau daerah Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Palembang Timur, Barat, Selatan, Utara. Selatan Pak. Palembangnya itu kan Sumatera. Iya. Kalau Palembangnya Palembang aja gitu. Palembang aja. Oh, Ada. nggak ada bagiannya. Oh, nggak ada ya? Bagian Tapi doang, kayak satu Jakarta. doang, iya. Satu aja satu. Nggak ada Palembang Utara, Jakarta Barat ya, nggak ada. Iya gitu. Nggak ada. Nggak Jadi ada. Palembang aja. Oke, gimana yo? Gue pengen tahu nih perjalanan lu dari kampung kok bisa-bisanya nyampe Jakarta. Ada niat apa sih niat lu gitu ketika lu masih di Palembang lagi main atau lagi pas udah lulus sekolah udah saatnya kerja, gue pengen merantau gitu. Itu gimana sih? Awalnya sih cuma mau jalan-jalan doang ke Jakarta, tapi bawa ijazah. Jalan-jalan tapi bawa ijazah. Iya. Itu niat nyari kerja namanya. Enggak, sebenarnya nggak ada niat Pak. Cuma Diusir itu, Pak. siapa Oh, tahu. Diusir. Lebih tepatnya di sini diusir. Iya. Iya, diusir. Enggak. Diusir secara halus. Pertama itu cuman bawa ijazah, siapa tahu dapat kerjaan di Jakarta. Kalau nggak ada ya udah balik lagi. Oh, siapa tahu ya. Iya. Nanti sekalian ya, bukan Sekalian. jalan-jalan kan. Ya. Habis itu lumayan sih nganggurnya sampai 3 bulan. Itu lu pas pertama dari Palembang nyampe Jakarta tuh di Jakarta apa di Bekasi apa di mana gitu? Di Bekasi langsung. Dari Bekasi dari Palembang nyampe langsung Bekasi. Iya. Bekasi ada siapa tuh? Ada teman Ada tapi satu kayak kampung. saudara. Bukan, dia orang aslinya orang Indramayu. Oh, Sempat di kampung saya, terus dia pindah lagi ke Bekasi. kirain satu kampung biasanya kan Enggak. kampung bawa. Lu jadi dari kampung tuh sendiri? Berdua. Berangkat berdua? Iya, teman pengkhianat ada satu. Kok pengkhianat sih? Pengkhianat ya waktu nyari kerjaan, dia dapat duluan kerjaan, terus dia ngokos sendiri, tapi saya nggak diajak. Sedih kan? Berangkat bareng, Bareng, ya kan dengan iya. niat jalan-jalan sekalian bawa ijazah, Iya. ya kan iseng-iseng berhadiah lah. Yang satu dapet, lu dilupain gitu ya? Iya, dilupain. Mantep tuh, namanya sahabat tuh. Ya, saya Terus- dilupain. Nah, terus dia Nyampe ngokos Bekasi sendirian. lu langsung dapet kerjaan atau gimana? Enggak, nguli jadi panglong, tempat tante. Bukan Panglong nguli apa? sih, Panglong? lebih tepatnya bantu-bantu dia. Panglong itu kayak usaha kayu, bikin pintu. Nama tempatnya Pangrong. Oh. Pangrong, nama Ada Pangrong. Panglong kusen kayu. Iya, buset. Iya. Nah, selama 3 bulan. Bikin kayu. Dia bikin Bikin kayu. Kayak mebel-mebel gitu ya, apa, mebel. rumahan ya? Iya. Nyerut-nyerut Iya. gitu dong. Tanpa digaji. Dapat makan pun alhamdulillah. Masa sih? Iya, tanpa digaji sama sekali. Selama 3 bulan. Udah ngelamar kerjaan di mana-mana perusahaan. Oh itu lu ibaratnya di nyerut serabutan lah ya, Iya, serabutan serabutan. tapi sambil nyari kerjaan yang pasti gitu. Iya. Tapi kok kenapa lu bisa mau nggak digaji gitu ya? Terus lu makan dari mana, jajan dari mana? Karena usaha itu usaha tante sendiri. Jadi Punya tante lu? Jadi dia nampung kita tidur dan makan, alhamdulillah. Jadi kita itu cuma bantuin doang. Oh, tapi dapat makan sih Ya, ya, dapat terjamin makan, lah ya. terjamin lah Oke. sambil kita nyari kerjaan. Saat interview ongkos kerjaan aja pun dia yang Tante. nanggung. Oh iya. Jadi lo balas budi lah ibaratnya ya.
Karena nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada Berarti lo siapa sama sekali di sini. Cuman tante aja gitu ya, Iya. yang di situ ya, di Iya. lokasi. Terus dapat di mana yo? Di PHP perusahaan udah pernah Banyak. banyak. Di mana itu? Di Catem, di kawan lama. Caten pernah dipanggil. Udah 2 kali panggil ini interview. 2 kali interview. Iya, alasannya 2 minggu ya Mas. Nanti kita kabarin lagi ya. 2 minggu mulu ya, nggak dipanggil ya. Iya. Alhamdulillah pertama dapat kerjaan langsung di Silin. 2 kali ngelamar. Oh, jadi lu pertama dari kampung ke kota Bekasi, ya kan, sambil serabutan nyari kerja. Kerjaan pertama langsung disilin. Iya. Sampai sekarang. Ya. Sekarang tahun berapa masuk? Tahun 2019 awal Februari. Oke, Mbak, terus langsung masuk ke silin. Iya, 2 kali ngelamar itu punya cerita yang unik. 2 kali juga ya, catain 2 kali. Iya, enggak 2 kali itu langsung ditolak sama HRD Silin. Oh, itu ya silin. Coba lu ceritain ya silin gimana? Iya. Prosesnya. Prosesnya pertama sekali masuk di Toho ruko Toho. Pertama udah duduk, pemeriksaan berkas langsung nggak lulus di Silin. Itu panggilan pertama. Iya, tapi Sama pas dites. mau keluar dari Toho, pintu Toho dipanggil sama HRD-nya. Oh, jadi lu pertama panggilan udah dites dulu. Iya. Langsung gagal. Kasian deh lu. Terus udah tapi gagal. disuruh HRD langsung kalau mau lagi coba di Tamini aja katanya. Oh, ditawarin lagi Iya, sama ditawarin, HRD. ya. Kasihan kali lu kalau ya melas nih orang. Iya, melas. Orang jauh nih gitu Orang, Pak ya. ini orang berantau nih jauh nih kayaknya. Melas. Iya, oh, Jadi tapi mungkin HRD dia melas. oh, jadi ditawarin lagi. Iya, ditawarin lagi sama dia. Tapi pas di Tamini itu ini di mana ya? Oh, interview kedua Iya. di Tamini. Iya. Ada buka lagi walking interview. Di gimana ya? Dilancarin aja alhamdulillah sih. Tapi tes tetap ya. Tes tetap kita tes tertulis. Dikasih kemudahan, akhirnya rezekinya ya kan akhirnya masuk dah. Iya. Terus outlet pertama di mana? Di ini Tamini. Ini kocak nih orang nih. Ini dulu Tamini. masuk area gue. Iya, di Tamini. Tamini. Iya, Tamini juga. Lu banyak barengan ya kan sama orang Bandung ya? Kalau nggak salah. Ya sama Hamzi, Amzi, Romi, Ganang ya. Ganang. Pas saya masuk Ganang keluar. Oh, pindah. Iya enggak, karena saya masuk Ganangnya di ini keluarin dari Sama si Estar. Esther juga. Iya, Oh, Esther. Iya, Tamini. Sama si ini siapa sih? Oh, yang orang Cirebon yang taruh di Cirebon. Tapi dari Bandung juga. Ini siapa? Yang tinggi bocahnya. Iya. Siapa ya? Ya itulah, lupa gue namanya itu. Berarti lu training awal Tamini. Iya. Gue kan areanya ya. Iya. Iya. Sampai sekarang tetap Pasari. Sama SPP-nya si Pak Aprian. Aprian ya, Iya. benar, Aprian. Nih, waktu gue masih inget nih waktu itu nih, yang bikin kocak nih, Pep, parah dia. Kan gue ada grup PIC kan. Si Aprian SPP Tamini info ke gue dong. Info Pak, Leo mau izin saya pulangin gitu. Kalau nggak salah deh, gue lupa dah. Kenapa emang? Dia kesiangan terus pakai sepatunya terbalik apa dia bilang. Terbalik kanan semua. Iya, pertama terbalik saya. Dia bilang sepatunya terbalik kata dia. Terbalik gimana Mas? Coba fotoin. Pas difotoin, pas dibuka sepatunya kanan semua, Pep. Sepatu kanan semua. Semua yang ada di grup pada ketawa dong. Kok bisa gitu? Kenapa ya kok bisa ya? Dua-duanya kutak. Apa kanan semua? Ini Kan beda kan? Sepatunya beda kan? Iya. Tapi dicampur dalam kosan itu ada raknya satu gitu. Pas Oke. diambil bawa tas langsung ambil sepatu tanpa dilihat. Saking buru-burunya. Saking buru-burunya karena mau telat. Iya. Siangan lo. Iya, siangan. Itu sepatu siapa yang lo ambil? Sepatu ini anak sebelah kosan. Enggak tahu dia kerja. Tetangga. Iya, Dia tetangga. baru. Berarti yang satu kiri semua. Yang harus juga kiri semua. Iya dong. Wah, Iya. ya.
Terus ngehnya gimana? Enggaknya pas udah opening kan, kok jalan ngerasa jalannya tuh beda pak. Lah, lu makainya gimana? Emang nggak sadar mak? Enggak, tetap masuk buka pintu langsung ini. Itu lu pakai dari rumah? Enggak, pakai dari depan Oh, outlet. awal pakai sendal. Awal pakai sendal. Sampai depan outlet ganti. Ganti. Nah itu buru-buru juga nggak? Iya buru-buru juga karena mau telat. Kasihan ada anak training kalau nggak salah. Nah gitu. Sejak itu dia viral di Semua area tahu. outlet manapun tahu. Lu ada sih yang nama Leo, nama sih namanya pas dia ambil barang di salah satu outlet. Ini siapa? Leo. Oh Leo. Iya, Oh, jadi orang udah tahu duluan. Oh itu ya. Ada ciri khasnya, ada ciri ada ciri khas. Yang sepatunya kanan semua gitu. Dia viralnya gitu dulu. Jadi orang tahu namanya doang. Hah? Emangnya pas sudah kerja? Enggak jam 10 udah openingan udah gimana ya? Udah santai lah kan, posisinya udah santai. Openingan udah kelar, semuanya udah santai kok jalannya ngerasa beda karena dua-duanya. Terus sampai closing, sampai selesai kerja. Ada sih yang bawa yang sebelah kiri dari kosan kan sama kosan aku sih. Saya telepon sih bawa sepatu saya warna ini yang hitam satu sebelah kiri. Lah emang kenapa saya karena dua-duanya dibawa sama si ke hotel jam 12 siang. Dulu nggak sampai. Itu gini ya, lu pas awal masuk udah merah kayak gini. Belum hitam Ya? Iya, masih hitam pro baju lah ya, masih pro. Sekarang udah jadi leader Ya. leader outlet Manca PIC. Buat tips-tips mungkin yang lagi nonton atau siapapun, gimana nih kiat-kiat lo dari bawah ya naik satu level lah di atas sampai saat ini tuh apa yang lo lakuin ya biar jadi inspirasi lah. Untuk guys untuk anak silin ya, Untuk semuanya, untuk semuanya anak silin, terutama anak silin. Kalau mau belajar ya belajar yang benar, jangan setengah-setengah ya, karena peluang di sini untuk nextnya itu lebih besar ya. Jadi termasuk buat Febri nih ya? Termasuk buat Febri lah nih. Boleh ngucapin terima kasih nggak Pak? Monggo, bebas. Boleh ya. Makasih untuk HRD, Bu Weni, Pak Kris dan Bu Diana ya. Mereka bertiga saya bisa masuk di perusahaan silin karena mereka bertiga tawaran kedua. Pas ditawaran dapat mungkin ada kata-kata kesempatan kedua jangan disia-siain. Sekali dapat ya kita jalani. Lu ngerasain sendiri ya kesempatan kedua Ya, pesan kedua dikasih sampai sekarang betah. Untuk yang support dari belakang lah, walaupun mereka diam, tapi saya tahu makasih juga. Lewat perantara mereka ya rezeki lu dikasih jalan Iya. ya buat HRD itulah ya. Iya. Maksudnya yang bercinta di Dipeloroti. itu apa itu maksudnya tuh? Bucin. Ya. Apa tuh ya? Gimana maksudnya? Bucin. Dia dipelorotin sampai motor kita jual. Lu pacaran sama seorang cewek apa cowok? Cewek. Oh, Dia lu tanda normal. kutip. Lu normal ya? Iya. Ini kebuka semua nih. Oh, sama salah satu cewek lah si Anu lah ya. Si Anu. Si Anu, ya gue tahu sih. Dia tahu. Gue sebut merek kan? Jangan nyebut brand, nggak boleh. Nggak ada ininya ya, nggak ada endorse-nya. Malas. Ini endorse nih. Terus gimana ya bisanya dipelorotin? Lu bego apa gimana? Ya namanya kita bucin ya berjuang. Jadi kita makannya kita Jalan lu yang keluarin. Iya, keluarin makan. Wajar lah kalau cowok mah. Iya, wajar lah. Wajar. Tapi yang nggak wajar itu keluarganya kita juga menanggungnya. Itu nggak wajar. Namanya bucin kan. Oh, tapi sekarang beda, zamannya umurnya masih muda, 22 kemarin. Sekarang udah 25. 25. Oh iya 29. Ya sekarang masih udah. Oh jadi waktu itu lu pacaran sama dia selain lu jalan, lu yang keluarga itu wajar lah cowok ya kan? Itu wajar, nothing problem. Tapi di situ lu ngebiayai secara tanda kutip misalnya lu ngeluarin duit buat keluarganya dia gitu. Iya. Dia minta apa lu kasih? Dia minta. Iya. Kenapa lu kasih Pak? Karena dia bilangnya minjem untuk dia, ternyata udah dikasih, Buat dia baru ngapain? ngomong bahwa ini untuk nyokapnya di kampung. Oh minjem. Iya. Minta ya. Bukan minta, minjem. Minjem kan? Iya. Tapi di balikinnya kapan?
nggak dibalikin sampai sekarang. Oh, nggak ada minta kartu. berarti jatuhnya. Ya, jatuhnya udah ikhlasin aja udah. Jadi minta backgroundnya minjem ya. Minjem, alasannya minjem. Modusnya minjem. Modus. Ya, di garis bawain minta. Ada cerita nih. Awal pertama di Jakarta tuh norak lihat gedung-gedung di Oh, Jakarta kan. Emang di Palembang gak ada gedung? Kagak ada. Rumah saya itu melewati 7 perbukitan, Pak. Buset. Ya Iya. itu bukit kan gedung tinggi juga Tinggi, sama. tapi nggak ada lampu-lampu kayak gini. Gelap ya. Gelap-gelap. Ya, jadi gelap-gelap kan sono, Pak. Sampai di sini, Bu. Udah di Jakarta baik nih. Tapi selama berapa tahun nih? 4 tahunan ya? 4 tahunan. Udah pernah ke Ancol? Belum. Belum. Monas. Monas? Udah. Kan kata orang mah yang buat yang dari luar Jakarta ya. Belum ke Jakarta kalau belum ke Monas. Iya. Gitu. Koniknya Ya, ya ikonik. Terus setelah Monas, Ancol, ya kan? Lupa pasti main-main. Semangat tuh tolong hidup. Iya, semangat dong nih. Belajar. Makanya jangan bazar mulu, jangan bucin mulu. Perasaan yang bucin doi dah. Katain orang bucin. Lu Pep masuk kapan waktu pandemi? Iya. Pas pandemi? Oh enggak, pandemi pas udah mulai stabil, udah mulai mau agak enak naik-naiknya nih, longgar, iya ya. agak longgar. Dulu mas. Berarti udah berapa tahun? Setahun? Belum ada pas saya Belum ada setahun? belum ada. Berapa bulan? Masih anak cewek? Iya. 8 bulan. Lu udah berapa tahun di sini? 4 tahun berarti? Udah saya 4 tahun. Nggak berasa ya? Lama. Iya, berapa baru? Masih anak ingusan. Masih bau kencur. Yang gue denger lu kehilangan motor. Nah itu mungkin lagi dijatuhin dulu kita, lagi di bawah dulu. Itu gimana ceritanya? Kok bisa motor hilang itu di mana? Kondisinya lagi apa? Tadinya kan sebelumnya di Jakarta tuh saya sama keluarga saya di Kemang. Nah 2 tahun kemarin nyokap bokap saya tuh pulang kampung. Kalau di Kemang kan biaya mahal. Terus juga kalau saya di Kemang juga nggak kuat Pak buat biaya sendiri kan. Saya sama ada teman SMK yang di Kebonjeruk. Saya mikirnya kan biaya hidupnya lebih murah gitu untuk ngekos gitu lebih murah. Terus juga kalau kerja ke Blok M kan nggak terlalu jauh juga. Saya mikirnya begitu. Terus bisa buat ditabung juga duitnya, ya kan? Nah, mikirnya ke situ kan. Ngekos jalan 5 bulan 6 bulan. Jadi ke mana? Kamu saya di Wonogiri. Wonogiri ya. Jawa Negeri. Jawa ya? Jawa. Wonogiri masih Wonogiri kan? Iya, Masih siapa? Pak Pen. Oh iya, Pak Mendi juga Wonogiri sama ya? Masa dulu deh. Tapi nggak tahu dia kecamatan di mana, saya nggak tahu. Betul tahu doang sih Pak, dia di Wonogiri. Saya tuh masuk bukan website sih Pak. Pas banget tuh hari Minggu itu saya off, harusnya libur. Cuman ada teman saya yang istrinya melahirkan. Otomatis saya dipanggil suruh masuk dong. Mau nggak mau saya backup. Kan saya daripada saya beli di kosan ngapain kan? Iya. Libur ngapain? Yaudah masuk aja dulu nggak apa-apa. Hitung bantuin teman. Ntar saya kalau saya juga begitu juga ditolong orang juga kayak begitu kan. Betul. Nah saya masuk. Minggunya masuk sore ya, masuk closing. Pulang kerja jam 12 kurang, saya udah nyampe kosan tuh. Kosan biasa, parkir biasa, ada motor 5 kan di situ, saya parkir Di paling depan kontrakan? Ya itu masuk ke gerbang, nggak di gerbang. Oh, ada gerbangnya. Ada gerbangnya. Tuh. Ada gerbangnya lu padahal ya? Makanya saya juga bingung. Jam setengah tigaan tuh Pagi? ya setengah 3 pagi saya belum tidur itu, masih ngerokok kan saya. Masih di kosan. Jam 3 kurang itu saya denger suara motor digeber. Ada geberan motor. Iya, sama geberan motor. Kan posisi kontrakannya tuh deket pinggir jalan raya? Jalan gang gitu? Oh enggak gimana ya Pak jelasnya? Enggak jauh, dia masih masuk gang. Soalnya keluar langsung jalan raya gitu. Oh, langsung jalan raya berarti dekat gerbangnya itu? Iya, enggak terlalu jauh. Jadi suara motor geberan itu udah hal biasa lah, sangkain motor yang lewat lah ibaratnya gitu. Tapi feeling saya itu nggak mungkin juga kalau jam segini tuh anak-anak sini bawa motor kayak gitu. Soalnya kan di kontrakan kosan kan banyak, nggak mungkin dong kalau orang situ asli bawa motornya kayak begitu. Maksudnya aneh aja gitu kan menurut saya. Saya turun dari atas ngeliat motor udah nggak ada, berubah.
2 biji. Iya, punya Berarti- teman saya sama punya saya. Yang satu kontrakan itu. Iya, ya sebelahnya. Sebelahnya. Sebelah kosan. Tetangga. Buset. Nah, kesalahan saya itu saya nggak keluar langsung ngejar, saya malah ngebangunin teman saya. Mungkin kalau udah saya kejar sama teman saya yang satu kosan sama saya, mungkin ketahuan kemana larinya. Salahnya saya malah bangunin teman saya. Jadi gak lama yang tadi keberan itu Iya, saya itu ngecek motor. turun, saya nggak langsung lari, nggak langsung keluar gitu. Cuman saya malah bangunin teman saya. Jadi posisi gerbang kebuka udah udah kebuka. lagi udah lari 2 kali motor Iya. juga kan. Lu di atas. Iya. Turunnya aja berapa jam ya kan? Berapa menit lah Pak? Cuma selang 1 menit. 1 menit dilihat dari CCTV selang 1 menit doang. Oh, ada CCTV-nya juga. Ada CCTV-nya. Tapi kelihatan orangnya. Kalau orangnya nggak kelihatan. Kan pakai helm, dia pakai helm masker. Nggak terlalu jelas sih. Di Cerlama biasanya sih. Iya, oke. Nggak tahu orang mana lah gitu ya. 2 biji langsung hilang. Hilang ya biji. Karena Itu mungkin itu yang lagi lagi diuji lah ya. Semoga aja nanti gantinya lebih dari harga motor yang hilang. Ini Wancai. Yuk, kasihlah. Apa? Kasih. Teruskan aja. Subsidi. gitu ya. Iya. Sama ceweknya pasti banyak sampai keluarganya ya dibiayain ya. Sama temen masa enggak? Iya. Parah. Ya, kena lagi. Gimana sih lu ya? Oke, selama di sini nih, lu mau ucapin ke seseorang nggak gitu yang mungkin membuat kalian sampai posisi saat ini, mau disampaikan nggak lo kalian berdua nih, mau Leo atau Febri? Kayak tadi kan Febri salah satunya buat HRD tadi kan. Ya mungkin ada lagi teman kerja, partner yang selama kalian nggak bisa apa-apa jadi bisa. Ayo dari Leo dulu nih. Dari gua dulu deh. Oke. Mungkin yang pertama gue ucapin makasih buat Pak Bahrul, udah satu bendera kita. Abang-abangan. Iya, abang-abangan kita udah satu bendera. Berkat kerja keras, lalu saya belajar sampai titik inilah. Banyak-banyak makasih lah sama Pak Bahrul. Yang kedua sama Bu Kinan, makasih udah percaya sama saya dari pertama promote di Blok M sampai sekarang. Yang kedua mungkin Itu tadi yang kedua. yang ketiga ya. Yang ketiga, makasih juga buat yang punya channel ini. 4 tahun saya di area dia mulu. Makasih ditahan Tapi ya. ada yang gue terus ya? Iya, 4 tahun dari awal masuk sampai sekarang di area yang punya channel. Yang ketiga mungkin nama Pak Kodri ya. Makasih udah pernah Yang keempat. Hah? Dia Yang hitung-hitungannya keempat. berapa sih Udah waktu TK? kedua, Iya. ketiga kan Udah Bukina. lulus. Pertama Pak Bahrul, 2 Bu Kinan, 3 Iya, Pak Pak. Sarip, 4 Pak. Pak Kodri. Makasih Pak udah ngasih wejangan buat saya nyuruh semangat lagi buat ya bisa satu bendera sama Pak Bahrul. Itu aja saya. Oke, mantap. Oh, ya plus dulu loh, mantap. Ore. Dari Febri ada ya, Feb? Siapa Feb? Kalau saya sih Makasih buat Pak Bahrul udah ngajarin saya. Kan terima awalnya kasih buat senior-senior saya yang mau bimbing saya nyampe sekarang. Emang tujuan saya masuk ke Silin tuh dulu pertama saya kan emang benar-benar dari kitchen ya Pak. Basic saya nggak ada sama sekali kasih. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di hotel 4 tahun. Terus di resto daerah Senopati 1 tahun. Baru ke Silin 8 bulan. Oke, 8 bulan. Yang mau mendidik saya sampai sekarang. Emang saya dulu nggak ada basic buat kasir. Saya masuk ke sini juga emang tujuannya pengen belajarnya di kasir gitu Pak. Dulu kan saya emang benar-benar nol, sama sekali nggak tahu itu kasir gimana, kinerjanya gimana, sistemnya kayak gimana, saya benar-benar nggak tahu. Betul. Nah, maksud saya di sini juga buat teman-teman saya yang senior saya mungkin di hotel lain juga yang udah lama dari saya, masa yang sudah lebih masuk duluan dari saya yang belum jadi kasir tuh, mas saya, ayolah, maksudnya lu tuh kerja tuh ada target gitu loh maksudnya. Betul. Jangan stuck di situ aja gitu loh. Harus ada targetnya. Kalau nggak jadi kasir ya jadi mungkin ke atasnya lagi lah, ke SC atau apa maksudnya gitu. Jangan stuck di satu Biar tempat aja. termotivasi terus ya. ya. Maksud saya tuh begitu. Yang belum bisa tuh harus lu pelajarin gitu loh. Toh itu nggak bakal rugi, ilmu tuh bakal kepake terus lu ke depannya. Betul. Kalau cuma bisanya cutting goreng
anak lulusan SMK juga bisa gitu loh, Pak, nggak Pak? Iya nggak Pak? Iya. Iya kan, seenggaknya lu ada progres, ada kenaikan gitu maksudnya. Cutting, goreng, tinggal dibiasain Iya, aja. Iya, itu mah ntar terbiasa sendiri. Kalau kayak kasir gitu kan secara nggak langsung kita belajar buat public speaking kita ke orang lain, Betul. kayak gitu-gitu kan Pak. Banyak plusnya. Iya, banyak plusnya gitu loh. Yang tadinya lu nggak berani ngomong depan orang, jadi berani sendiri, terus Tahu karakter iya, orang. karakter orang. Kayak gitu. Customer itu kan beda-beda karakter ya. Iya, maksud saya tuh kayak begitu. Cuman kadang-kadang saya juga kadang-kadang kesel aja ngeliat orang-orang yang di bawah, yang duluan dari saya, tapi kok masih kerjanya kayak begitu gitu loh. Saya bukan banggain diri saya bagus, kerjanya kayak bagus ya. Cuman saya tuh kepengen, lah bisa lah kayak saya. Kalian pasti Gitu. bisa, semua Iya. orang pasti bisa, asal ada kemauan tinggi Nah, gitu jadi ya. pengennya begitu doang. Nice. Gitu aja sih kerjaan lain. Ya mungkin nanti kalau saya juga kalau bisa lebih dari inilah naik atau apa. Amin. Kita doakan. Belajar Kan aja kita- terus. Kita kan umur juga udah tua, berarti kebutuhan juga makin banyak. Nggak mungkin kita jadi crooner. Ah, lu doang yang tua, gua masih muda. Tapi kan waktu Pak. Oh iya, Ya maksud. kan? Itu aja sih Pak dari saya. Oke. Kalau Jadi masih- nggak ada yang disebut nih, ada spesial. Nama nggak ada. Nggak ada. Ya, untuk keseluruhan sama aja lah ya. Keseluruhan menurut saya keseluruhan sama aja sih. Ya paling ada beberapa aja yang nilai plusnya dibuat saya gitu, adalah 1-2 orang yang nilai plusnya buat saya, misalnya udah percaya sama saya gitu. Boleh disebut 1-2 orang. Nah, takutnya ntar perasaan saya dulu yang gini, dia kok dia nggak nyebut saya. Abang ya, Pak. Abang ya di Orang prasmanan Baik. Kita nggak boleh Good brand. Iya, nggak boleh nyinggung perasaan orang takutnya, ya kan Pak. Iya. Yang penting ada lah ya. Nah, pokoknya ada 1-2 orang. Emang udah biasa sih, setiap orang di satu kondisi atau di suatu tempat pasti ada orang spesial. Maksudnya pernah ngerasain kan kayak gitu. Beberapa orang banyak yang ngasih kita masukan, cuman kayak biasa aja gitu. Tapi ada salah satu orang yang mungkin jarang kita ketemu, tiba-tiba ngasih masukan kita, tiba-tiba masuk gitu. Ada kan pernah kayak gitu ya? Ya itulah ya. Oke. Mantap dah pengalamannya, semoga menjadi inspirasi. Cukup sekian obrolan kita yang kurang jelas ya, tapi bermanfaat lah. Gua akhiri, udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di subscribe, klik, dan share. Itu dong. Komennya enggak? Hah? Komen. Nggak usah. Yang penting share, kliknya, subscribe. Nah, subscribe. Buat Pak Baru, kalau gua udah jadi ASN, gua dan kalau gua udah punya mobil kayak gini, gua tabrak Perzalo. Terima kasih.